Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyahu Muhammadan alaihi salatu wassalam rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa hujjatan 'alal ibadi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyihil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan melanjutkan bahasan dari Fiqh Sunnah Linisa. Setelah pada pertemuan terakhir kita sudah membahas sunat-sunat sholat yang sifatnya qauliyah ataupun ucapan. Sekarang kita menginjak pada bagian kedua, yaitu as-sunanu al-fi'liyatu fi sholah, sunat-sunat di dalam sholat yang sifatnya perbuatan. Beliau menyebutkan yang pertama itu adalah ittikhadul sutrati fi sholah, yaitu menjadikan sutroh di dalam sholat. Ya, artinya pada saat sholat itu memakai pembatas antara dia sholat dengan apa yang lalu lalang di depannya. Ya. Sutroh itu bisa wujudnya macam-macam, ya. Bisa dinding, bisa tiang, bisa tombak. Ya. Dan mu'alif dari kitab ini, penulis dari kitab ini menunjukkan beliau berpendapat sunat ya hukumnya, tidak wajib. Memang ini silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ya. Ada yang merinci lagi wajib di awal sholat. Artinya kalau wajib di awal sholat, nanti kalau sutrohnya hilang di tengah sholat ya tidak wajib. Ada pula yang wajib sampai akhir sholat. Kalau wajib sampai akhir sholat ya begitu sutrohnya hilang dia mencari sutroh lainnya. Dan juga ada yang mengatakan sunat. Sebagaimana mu'alif kitab ini, beliau mengatakan yusanu laki antaj'ali amamaki sutrotan fi sholah tamna'u al-maruro amamaki wa takufu basoroki amma wara'aha. Disunatkan untuk kamu seorang wanita menjadikan di depan kamu itu sutroh di dalam sholat, pembatas dalam sholat. Yang sutroh itu bisa menghalangi orang lewat di depan kamu, dan juga bisa menjaga pandanganmu dari apa yang lewat di belakang sutroh, ya, di belakang sutroh. Jadi misalnya seorang dia memakai sutroh, ya, entah wujudnya itu pelana kuda yang diletakkan di depannya, sehingga waktu sujud itu tempat sujudnya terjaga. Antara dia berdiri dengan sutroh itu tidak ada yang lewat, ya, sehingga orang yang lewat di belakang sutroh itu nggak mengganggu orang yang sholat. Bisa pula itu adalah apa? Dinding, tiang, ya. Nah, perkara ini didasarkan kepada sabda Nabi, idza shola ahadukum falyusalli ila sutratin wal yatni minha la yaqta'u syaitanu alaihi sholatahu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh
Al-Imam Abu Dawud dan Nasai serta Al-Hakim. Dan ini hadis yang sahih. Nabi bersabda, apabila salah satu dari kalian itu mau sholat, ya, hendaklah dia sholat dengan memakai sutrah, sholat menuju sutrah, dan hendaklah dia mendekat kepada sutrah itu, maka setan tidak akan bisa memutus sholatnya. Dari sini nampak bahwa pemutusan sholat itu bisa terjadi manakala tidak pakai sutrah. Pemutusan sholat. Tapi apakah pemutusan sholat di sini batalnya sholat? Atau sebenarnya pemutusan sholat di sini adalah terganggunya kekusukan? Ya. Dan makna yang kedua itu yang lebih nampak. Bukan berarti sholatnya terputus ataupun dia batal sholatnya, ya. Namun adanya orang lewat di depan dia, antara tempat dia dengan tempat sujud itu benar-benar mengganggu orang sholat, ya. Bahkan pada keadaan tertentu seolah-olah orang yang lewat itu mengajak berbicara, walaupun tidak berbicara, pakai isyarat, misalnya. Seperti banyakkan terjadi di tengah manusia. Jadi kalau ada orang yang masbuk itu, sholatnya kan masih dilanjutkan. Itu tidak sedikit orang-orang lewat di tempat sujud dari orang sholat sambil membungkuk, seolah-olah dia berbicara permisi gitu, atau bahasa Jawa nderek langkung, permisi atau nderek langkung. Itu jelas mengganggu, ya. Orang tidak merasa risih lewat di depan orang sholat di tempat sujudnya, dibandingkan kalau dia melalui pundak orang-orang yang sudah selesai sholat. Padahal orang-orang yang sudah selesai sholat itu sudah tidak sibuk dengan sholat gitu. Kenapa justru dia lebih menyukai lewat orang yang sedang sibuk beribadah kepada Allah? Ini menunjukkan kebodohan, karena dia lebih memilih mengganggu orang sholat dibandingkan mengganggu orang yang sudah selesai sholat. Ya, dimaklumi dosanya lebih besar mengganggu orang sholat, ya. Dan tentunya orang yang sudah selesai sholat itu kan tidak butuh terjaga duduknya dengan baik. Dia bisa memerengkan badannya untuk memberi jalan orang yang lewat. Itu kan tidak ada masalah. Bahkan bicara pun tidak masalah. Dia bergeser agar orang yang lewat celah antara pundak dia dengan pundak temannya yang sholat, temannya yang sudah selesai sholat, itu kan mungkin. Tapi kenapa begitu egoisnya orang yang duduk, yang sudah selesai sholat, sehingga dia tatkala ada orang mau keluar itu merasa enggan atau merasa segan untuk lewat ke tempat dia karena dia tidak memberi jalan. Akhirnya kemudian orang yang lewat berusaha lewat di depan orang yang sholat. Inilah kebodohan. Kebodohan itu memang menjadikan perbuatannya yang ngawur gitu loh. Perbuatannya ngawur. Beliau mengatakan wa hadhihi sutratu qad takunu jidaron au istuwanah umudan au aso makruzatan au nahwa dzalik. Wa aqalu dzalika ma yakunu misla muakhkharatir rahl wa hiya al-khashabah allati tastanidu ilaiha ar-raqib. Sutrah ini terkadang bisa keberadaannya dinding, bisa pula tiang
atau bisa pula tongkat yang ditancapkan, ya, atau yang semisal daripada itu. Dan paling minimalnya dari sutroh tersebut itu yang seukuran pelana kendaraan, pelana unta, pelana kuda. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Jadi kira-kira kalau tingginya ya sekitar 40 cm atau lebih ya. Sutroh ini dia adalah kayu yang yang yastan itu, yang mana orang yang dimaksud dengan pelana itu dia adalah kayu ya, sebuah papan yang mana orang yang menaik kendaraan itu akan istinad, bersandar padanya, duduk maksudnya ya. Ini dasarkan kepada sabda Nabi, idza wada'a ahdukum baina yadayhi misla mu'akharatir rahal falyusalli wala yubali, ya, man marra wara'a dzalik. Apabila salah satu dari kalian itu sudah meletakkan di depannya itu, dia letakkan seukuran pelana kendaraan, maka hendaklah dia segera sholat, dan dia tidak perlu memperdulikan orang yang lewat di belakang pelana kendaraan itu tadi. Saya jadi ingat ya, ada dulu kisah itu, seseorang yang diupload di Facebook ya, dan itu menunjukkan bodohnya ya. Jadi dia mendatangi sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian lapangan itu posisinya itu di timur sebuah gereja gitu. Timur sebuah gereja. Antara lapangan dengan gereja itu ada jalan gitu. Ya. Kemudian dia nggak jadi sholat Id di situ gitu, dengan alasan karena sholatnya menghadap ke gereja. Ini orang tidak paham ilmu agama ini. Karena di jalan itu dimaklumi ya, ada selokan atau kadang ada pohon atau ada trotoar, ada ini. Ya, bagaimana kemudian dia menganggap itu seperti beribadah kepada patung yang ada di depan gereja. Biasanya di dalam gereja kan ada patungnya. Ini tidak paham tentang fikih ya, seperti itu. Yang memalukan lagi, dia upload di media sosialnya ya. Padahal kalau imam itu sudah punya sutroh ya, sutrohnya imam itu sutrohnya makmum. Dan biasanya di depan imam itu biasa ada penegak mic itu loh. Ini kadang orang tidak paham. Belum lagi kalau antara imam dengan gereja di situ kan ada jalan, ada mungkin selokan dan yang lainnya, atau pagar atau mungkin apa, kan banyak itu. Atau mobil parkir. Sampai separah itu cara memahami agama. Itu kalau nggak belajar ya, akhirnya muncul hal-hal yang aneh. Makanya para ulama itu sampai menyebutkan sebuah ungkapan yang bagus ya. Man takallama bi ghairi fanihi atabil ajaib. Orang itu kalau dia bicara bukan pada bidangnya gitu, bukan pada kemampuannya, bidangnya, itu mesti akan mendatangkan sesuatu yang aneh.
mau bidang tafsir, mau bidang hadis, mau bidang fikih ya. Itu kalau dia tidak punya kemampuan ya, tidak belajar di situ ya natabila ajaib, ya akan mendatangkan sesuatu yang aneh. Makanya kalau berbicara itu ya sesuai dengan kapasitasnya. Kadang orang mampu bicara saja masih ada tinjauan sisi ilmu, apakah dia berwenang di situ gitu. Itu ada pembahasan lain gitu. Dia punya ilmu tapi nggak punya pewenang gitu. Ya. Nah, makanya Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, rahimahullah man alima qadra nafsih. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang tahu kadar kedudukan dirinya. Kemudian ya, beliau mengatakan idza ittakhati hadhihi sutrata fala tasmahi li ahadin an yamurra amamaki fi sholati. Kalau kamu wahai seorang wanita sudah menjadikan sutroh di dalam sholatmu, kamu jangan membiarkan seorang pun untuk lewat di depan kamu di dalam sholat. Artinya antara sutroh dengan dirinya jangan dibiarkan ada orang lewat. Adapun di belakang sutroh, di balik sutroh tidak ada masalah, tapi yang di dalam sutroh antara dia dengan sutrohnya ya, itu jangan dibiarkan ada orang lewat, ditahan. Karena Nabi bersabda, idza kana ahadukum yusolli fala yada'u ahadan ya, wala yada'u ahadan yamuru baina yadai wal yatrahu mastata fa in aba fayuqatilhu fa innama huwa asyaitanu. Nabi bersabda, apabila salah satu dari kalian itu sedang sholat, maka jangan dia membiarkan seorang pun lewat di depannya antara dia dengan tempat, dengan sutroh tadi. Jangan dia biarkan lewat tempat sujudnya atau depannya lagi, jangan biarkan. Namun hendaklah dia menolak yang lewat tadi dengan segenap kemampuan yang ada. Kalau yang ditolak itu dia enggan, fa'in aba, maka perangilah. Perangilah itu tidak mengharuskan muqatalah, itu tidak mengharuskan pembunuhan, tapi tolaklah dengan sangat. Kenapa? Karena dia itu setan. Artinya orang yang biasa lewat di tempat, di depan orang sholat antara dia dengan sujudnya itu ya setan. Namun kita diperintah oleh Nabi untuk menjaga sholat kita. Yang pertama dengan 30 juz Ana ulangi ya. Dia berusaha ya, dia berusaha untuk menolaknya. Yang pertama dengan dia meletakkan sutra ya. Dan yang kedua, kalau ada yang lewat ditahan dengan sekuat tenaga. Karena Nabi bersabda dengan lafaz muqatalah. Artinya usahanya itu dengan perjuangan. Ya. Ini menunjukkan bahwa menjaga tempat sujud itu perkara yang sangat ditekankan. Kemudian di sini orang yang lewat dikatakan oleh Nabi syaitan. Artinya orang yang terkuasai setan. Ya. Kemudian
pembahasan selanjutnya, la yajuzu laki antamurri amamal musalli li amro ini. Tidak boleh bagi kamu seorang wanita untuk lewat di depan orang yang sedang sholat, karena dua perkara. Pertama adalah al-awal li'annahu yu'ridu, ya, yu'riduki lil ithm, karena wanita ya, dikarenakan itu akan menjatuhkan kamu pada dosa. Kalau kamu lewat di depan orang sholat berarti kamu berbuat dosa. Ini didasarkan kepada sabda Nabi, lau ya'lamu almaru baina yadail musalli madza alaih lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min ayamurra baina yadai. Andai kan orang yang lewat di depan orang sholat itu dia tahu, ya, apa kesalahan yang dilakukan, andai kan dia tahu madza alaih, apa akibat yang akan dia tuai itu apa, dia tahu, niscaya dia akan berdiri selama 40 itu bisa diterangkan 40 apa macam-macam, 40 tahun, 40 hari, 40 ini, karena rawi nggak menyebutkan, ya. Maka itu dia akan berdiri selama 40, ya, itu lebih baik baginya dibandingkan dia lewat di depannya. Nah, dia akan berusaha menunggu, ya. Namun lewat ini sebenarnya bagaimana kalau ada orang yang tidak memakai sutroh, itu lewatnya jauh di depannya sana, tidak di tempat sujudnya tapi sudah jauh dari tempat sujud dia. Maka dalam perkara ini kalau jauh tempatnya ya tidak mengganggu, ya. Kalau menurut kitab ini, ya, penulis kitab ini kan hukumnya sunat ya. Walaupun ada pendapat yang lain yang lebih kuat ya, yang mengatakan wajib di awal sholat. Nah, ya. Sehingga dengan pembahasan adanya sutroh itu yang menjadi maksud sebenarnya apa toh? Ya, menjadi maksud salah satunya atau hikmahnya di situ adalah apa? Lebih terjaga sholat sehingga tidak ada yang lewat di depannya. Artinya kan yang tidak boleh lewat di situ tempat antara dirinya dengan sutroh. Sehingga kalau kemudian itu pembahasannya hukumnya sunat sebagaimana mu'alif kitab ini, ya berarti yang dimaksud adalah menjaga tempat sujud. Sekalipun ada sutroh ataupun tidak ada sutroh. Maka walaupun tidak ada sutroh ya dianjurkan untuk ditahan kalau ada orang lewat di depannya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini alasan pertama, terhamparkan berdosa. Yang kedua adalah ana mururul mar'ati baina yadai rajul fi shalah yaqta'u sholatahu ala qauli ba'dil ulama minas sahabah wa man ba'dahu, bahwa lewatnya seorang wanita di depan seorang laki-laki yang sedang sholat itu akan memutus sholatnya menurut pendapat dari sebagian ulama dari kalangan sahabat serta orang yang selainnya, orang yang setelah mereka. Itu akan memutus sholatnya ya. Ini dasarkan kepada hadis ya.
Yang berpendapat adalah sebagian sahabat ya, dan juga orang setelahnya. Dasarnya pada hadis Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u sholata al-mar'atu wal khimaru wal kalbu wa baqiya dzalika mislu mu'akhirati rahal. Yang akan mutus sholat ini yang pertama diterangkan adalah wanita. Jadi kalau wanita lewat itu bisa membatalkan sholat, mutus sholatnya itu menurut sebagian pendapat. Kemudian yang kedua himar, keledai, dan yang ketiga adalah anjing. Ya. Kemudian wayaki zalika mislu mu'arrathir rohal, dan akan menjaga yang demikian itu dari hal yang demikian itu adalah apa? Semisal seukuran pelana kendaraan sebagai apa? Sebagai sutroh. Kemudian wa in kana qad arada hadza ba'dul ulama bi adilatin sahihiha ya, bi adilatin sahihiha ataupun sahihuha ghairu sharih wa sarihuha ghairu sahih ya. Sekalipun benar-benar ada pula ya sebagian ulama yang membantah dengan dalil, namun dalilnya itu kesohihannya tidak jelas, kejelasannya juga tidak sohih. Padahal dalil itu syaratnya dua, sihatul dalil wa sorihuha, dalilnya itu sohih dan penerapannya itu benar ya, atau penunjukannya itu jelas. Sihatu dalil wasorihuha ya, yaitu sahnya dalil dan jelasnya dalil tersebut. Dalilnya penunjukan. Mereka para ulama yang membantah mengatakan layak ta'u sholata syai'un, tidak ada yang bisa memutus sholat dari perkara-perkara tersebut, sedikit pun tidak bisa. Ta'awwalu al-hadisa bil mutaqaddam bi annal murada bi qat'i as-sholati fil hadis ya, qat'ul khusyu' wa laysa butlana as-sholati bi mujarradi al-murur. Naam. Ya. Mereka mentakwilkan hadis ini, hadis yang di depan tadi, yaqta'u sholata al-mar'atu wal himar wal kalbu. Mereka mentakwil bahwa yang dimaksud dengan memutus sholat dalam hadis ini adalah qat'ul khusyu', yaitu memutus kekhusyuan, walaisa butlan as-sholah, dan bukan memutus menjadi batalnya sholat dengan lewatnya orang yang lewat. Jadi tidak seperti itu. Dan ini pendapat yang cukup kuat ya. Pendapat cukup kuat. Kemudian fawaid yang pertama, mururul jariyah as-saghirati allati lam tahid la yaqta'u sholata li'annahu la yuqal laha imra'atan fa an qatadah qala la taqta'ul mar'atu sholatan al-mar'ati qala su'ila an qat'is sholati ya. Ana ulangi, an qatadah la taqta'u al-mar'atu sholatal mar'ah qala wa su'ila hal yaqa
hal yaqta as-sholata al-jariyatul lati lam tahid? Qala la. Lewatnya budak atau anak kecil yang belum haid itu tidak memutus sholat, dikarenakan tidak dikatakan masih kecil itu tidak disebut imro'ah, wanita dewasa, sementara dalam hadis disebutkan wanita dewasa. Makanya dari Qatadah dia berkata bahwa sholatnya seorang wanita itu, atau seorang wanita kalau lewat tidak membatalkan, tidak merusak, tidak memutus sholat wanita lainnya. Ya. Dan ditanya apakah budak itu yang belum, atau budak masih kecil belum haid itu bisa membatalkan sholatnya, memutus sholatnya, beliau yaitu Qatadah ya, balik lagi Qatadah, beliau mengatakan lah, tidak mutus sholat karena kecil ya, ukurannya menjadi dewasa. Kemudian yang kedua, mururul mar'ati an yaminin wa yasarir rajul, lewatnya seorang wanita di sisi kanan dan kiri seorang laki-laki, wa huwa yusoli, yang dia sedang sholat, itu layak ta'u sholatah, tidak membatalkan sholatnya lelaki itu, karena wanita lewat hanya di samping kanan atau samping kirinya. Juga yang ketiga adalah wukuful mar'ati bijanibir rajul la yubtilu sholatah, lewatnya seorang wanita itu di bagian sisi di samping lelaki itu tidak membatalkan sholatnya. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, karena Nabi alaihi salatu wasallam yusolli ya, minal lail wa ana ila jambihi wa ana haidun wa alayya syirtun wa alaihi ba'duhu ila jambihi ya. Wukufnya adanya apa ya, atau wukuf seorang wanita berada di situ ya, di sisi kanan seorang laki-laki, itu tidak membatalkan sholat laki-laki tersebut. Dasarkan pada hadis Aisyah, beliau berkata, biasa Nabi SAW sholat di waktu malam, dan saya ini di sisi beliau, sementara saya haid, wa ana haidun, dikatakan ya, itu ada keturunannya ya. Wa alayya mirtun wa alaihi ba'du ila jambihi, sementara aku ini waktu itu sedang haid dan aku punya baju wol ya, dan sebagian dari bajuku itu mengenai bagian sisi samping beliau, padahal beliau haid sementara Nabi sedang sholat ya, sementara Nabi alaihi salatu wasallam sedang sholat. Jadi di sisi kanan sih tidak membatalkan ya. Namun sekali lagi memang sebenarnya tidak batal ya, hanya memutus dari apa, kekusukannya. Idza kunti tusallina fi jama'atin fala haraj fil murur baina suhuf, apabila kamu itu sedang sholat di sebuah jamaah, maka tidak mengapa bagimu itu ya, untuk lewat di dalam shaf. Jadi lewat misalnya di antara shaf pertama dan shaf kedua di barisan perempuan itu ya, dia lewat itu ya. Kan biasanya yang akan terjadi seperti itu. Juga misalnya di depan shaf paling depan, dia lewat
tempat sujudnya gitu. Biasanya kalau batal gitu, batal wudunya, itu tidak membatalkan sholatnya seorang wanita. Bahkan andaikan itu lewat di depan seorang laki-laki yang sedang sholat jamaah, itu pun tidak memutus sholatnya atau tidak membatalkan sholatnya. Karena apa? Karena sutroh makmum itu sutroh imam. Di anak sutrotal imam sitratun lil masyi alil makmum, saya gitu ya. Dikarenakan sutroh imam itu sutroh untuk lil makmum, untuk yang makmum. Fani Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala akbal turaqiban ala atanin. Atanin itu dia keledai betina ya. Dari Ibnu Abbas ya berkata, aku datang dalam keadaan berkendaraan di atas unta betina, keledai betina. Wa ana yauma idzin qad nahastu al-ihtilama. Dan waktu itu pada hari tersebut aku sudah mendekati mimpi ya. Wa Rasulullah alaihi salatu wasallam yusolli binas bimina. Waktu itu Rasul alaihi salatu wasallam sholat mengimami manusia bersama dengan manusia di Mina. Wa amartu baina yadai sof. Aku datang, aku pun lewat di depan sof. Kemudian aku nazal tu menempat di situ. Kemudian fa'arsaltu al-atana turti. Kulepaskan keledai itu untuk merumput. Badakhaltu fi shaf, kemudian aku masuk dalam shaf. Falam yungkar dalika alayya ahadan. Oh, ahadun. Saya keliru. Alayya ahadun, saya keliru itu. Ya. Maka tidak ada. Fala yungkir dzalika alayya ahadun. Maka tidak ada seorang pun yang mengingkari aku. Ya ahadun. Ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Kalau menganggap pada lanjutan itu nggak cukup waktunya ya. Alhamdulillah kita mulainya tadi bisa lebih awal. Sebelum diakhiri, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Waktu dan tempat kembalikan pada pembawa acara. Ada enggak apa-apa? Yang mana ya? Coba saya lihat. Oh ya, masalah hadiah itu ya. Bagaimana jika seorang guru mendapatkan hadiah dari wali murid tapi tidak diketahui siapa orangnya, dan semua guru yang lain juga mendapatkan hadiah yang sama?
Ya, ini dikembalikan kepada yang mempekerjakan. Ya. Artinya kepada yayasan atau apa. Kalau kemudian disuruh untuk guru makan, tidak ada masalah, karena yang lebih berwenang dia, karena dia yang mempekerjakan, yayasan mempekerjakan. Kalau kemudian yayasan mengalokasikan ke yang lain, maka itu terserah yayasan. Tapi biasanya oleh yayasan untuk, karena makanan untuk dimakan oleh guru-guru. Ini tidak ada masalah seperti itu. Ya, jadi dikembalikan kepada yang mempekerjakannya. Wallahu ta'ala alam. Biasanya itu nanti dibagi, dimakan. Enggak, kalau yayasan mengizinkan, yang pekerjaan mengizinkan, enggak apa. Ya, kalau tidak diketahui entah murid atau siapa ini, nah, itu kan berarti kan sebenarnya karena tidak diketahui di situ, kembalinya kepada yang berwenang. Ya, yang berwenang. Karena dikhawatirkan biasanya karena anak seorang guru dia menerima itu ya dari murid, dari wali murid, ya, murid. Tapi pada posisi dia bekerja itu, pada saat dia menerima hadiah itu kan posisi dia di tempat kerja, ya, maka di situ wewenang daripada apa? Kalau tidak diketahui itu wewenang dari yang punya yayasan atau yang bekerjakan. Kalau dia memberikan kebijakan misalnya untuk dimakan oleh mereka, ya, oleh guru-guru, ya tidak ada masalah. Atau kalau yayasan kemudian mau memberikan kepada panti asuhan anak yatim dan sebagainya, itu adalah wewenang dia, ya. Wallahu ta'ala. Karena secara asal orang yang sedang bekerja itu, ya, hal yang berkaitan dengannya itu, kalau tidak ada kejelasan, ya, beda kalau ada kejelasan. Misalnya dia menerima dari saudaranya karena sedang mantenan gitu. Tapi biasanya kalau mantenan nggak diserahkan di sekolah gitu, sekolahnya diserahkannya di rumah biasa, ya. Kalau diserahkan sekolah itu biasanya ada keterkaitan dengan dia bekerja, jabatan dia dan sebagainya, ya. Wallahu ta'ala alam. Masih ada?